Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para jamaah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid kita, beliau Bapak Ustadz Haji Dzulqarnain beserta seluruh jajaran kepengurusan Masjid Al-Murtado, yang kita doakan semoga beliau-beliau semuanya lancar pada sehat di dalam mengemban amanah beliau-beliau semua. Para muallimin, para guru, para asatidzah, para hujaj, diantaranya ada muallim Bapak Kiai Haji Ahmad Yunus Al-Maliki, Bapak Muallim Haji Madinah, dan juga asatidz yang lain, tokoh-tokoh yang lain, ibu-ibu semuanya, hadirin hadirat jamaah kuliah subuh yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini masih diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan rutinitas ibadah, baik itu sholat berjamaah, zikir maupun taklim, mengkaji daripada ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan niat kita dari rumah menuju Baitullah ini Allah senantiasa memberikan keberkahan dan pahala untuk kita semuanya, beserta ilmu yang bermanfaat sebagai bekal selamat dunia dan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Marilah terlebih dahulu sebelum kita mengkaji tentang kajian fikih pada pagi hari ini, kita tawasul, kita hadiah Fatihah kepada pengarang kitabnya, diantaranya kitab Takrifatul Qorib. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajmain, wa khususan ila hadrati musannifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Qadhi Abu Suja'i Ahmad ibn Husain ibn Ahmad Al-Asfihani radhiyallahu anhu ta'ala, wa ila hadrati Syekh musannifi hadzal kitab
Zain ibni Ibrahim bin Zain bin Semit nafanallahu bi ulumihima wa bi karomatihima fid-daroni amin. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak dan ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya mohon maaf, ini musimnya musim pilek ya Bu ya. Termasuk saya Pak Kiai, mohon maaf jadi agak pilek-pilek, suaranya bindeng begitu ya. Tapi alhamdulillah untuk memenuhi amanah untuk Nasrul Ilmi, kita bisa hadir bersama-sama di sini. Kita mengkaji tuntunan sholat yang kemarin kita sudah sampai pembahasan sholat jamaah. Jadi pagi ini kita masih meneruskan kajian ini, karena sebenarnya kalau mau dikaji itu sholat jamaah juga sangat luas sekali ya. Dari segi hukum, kemudian bagaimana tata caranya. Nah kemarin disampaikan, ini kalau saya simpulkan supaya nyambung dengan materi kemarin, bahwa sholat jamaah ini kalau dari pandangan hukumnya itu memang bermacam-macam para bapak ibu sekalian. Nah pendapat yang masyhur atau pendapat yang disampaikan oleh ulama-ulama kita ini memang bermacam-macam. Yang pertama adalah sunnatun muakkadatun, yaitu sunnah muakkadah. Kemudian seorang makmum ketika mengikuti imam dalam berjamaah memang harus berniat. Jadi kalau ada makmum berjamaah tetapi tidak niat sebagai makmum, berarti dia tidak memenuhi syaratnya, itu juga tidak sah. Nah nanti hukum-hukum itu akan kita kaji di belakang ini, artinya sekaligus ada tulisannya dan penjabarannya. Hadirin bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikutip dari kitab At-Taqrir As-Sadidah bahwa kalau kita melihat faedah-faedah daripada sholat jamaah, jadi biasanya yang namanya syariat bapak ibu, Allah itu kan nyuruh kita beribadah, tapi supaya manusia itu punya ketertarikan, manusia itu punya rasa hiroh yang tinggi, punya semangat, maka syariat juga menampilkan faedah-faedah daripada sholat berjamaah. Kadang orang kalau belum ada niat berjamaah itu kan berat banget bapak ibu ya, pengennya sholat sendirian di rumah, sholat yang penting memenuhi sholat aja. Tapi kalau kita tahu bagaimana faedah-faedah, kelebihan, keistimewaan daripada jamaah, namanya orang tingkatan masih syar'i, syariat, ini butuh motivasi bapak ibu. Nah di dalam kitab At-Taqrir As-Sadidah disampaikan bahwa fawaiduha katsiratun, faedah-faedah daripada sholat jamaah bapak ibu, al awalu al idku wan najatu minan nar. Yang pertama ini bapak ibu yang paling dahsyat, harapan daripada kehidupan kita yang paling akhir, karena setelah kehidupan dunia kan ada lagi kehidupan akhirat ya bapak ibu, adalah al idku, bebas, merdeka, wan najatu, dan selamat, minan nari, dari api neraka bapak ibu. Jadi orang yang ketika menjalankan ibadah sholat jamaah dalam hatinya ingin selalu berjamaah, mementingkan jamaah, ya ketinggalan sekali aja merasa berat, merasa rugi begitu, dibanding dengan kerugian kita kehilangan duit, kerugian kita dibanding yang lain. Lah kalau kita sudah merasa begitu, berarti sudah tingkat keimanannya sudah tinggi, merasakan lezatnya ibadah, lezatnya keimanan. Nah jadi ternyata salah satu
faktor yang bisa menyebabkan orang itu bebas dari api neraka, berarti kan paham kebalikannya dijamin surganya ibu-ibu ya bapak-bapak. Ini yang pertama, al-itqu wan najatu minan nar, bebas dari api neraka. Jadi ahli surga bapak ibu orang yang rajin sholat berjamaah, khususnya yang 5 waktu itu. Yang kedua adalah as-salamatu minan nifaq. Faedah yang kedua bu, orang yang mementingkan sholat jamaah itu akan selamat dari kemunafikan. Orang munafik itu biasanya cuman ngomongnya doang ya bapak ibu, orangnya Islam tapi kalau ngomong terlalu tinggi, kalau ngomong tidak sesuai dengan perilakunya. Tapi kalau orang itu rajin jamaah, rasa sombongnya itu akan turun, karena kita berjumpa dengan orang lain, dia tidak merasa hebat sendiri, dia tidak merasa paling suci sendiri dan sebagainya. Makanya ulama menyampaikan selamat dari nifak, selamat daripada sifat munafik. Itu yang kedua bapak ibu. Yang ketiga adalah qabulus sholat, diterimanya sholat bapak ibu. Kalau kita sholat sendirian, kita kan nggak tahu nih bapak ibu, apakah sholat kita benar-benar diterima atau tidak. Tapi kalau kita jamaah ya, mungkin kalau imamnya nggak khusyuk, imamnya mungkin kurang sempurna sholatnya, mungkin makmumnya ada yang betul-betul khusyuk, ya kan? Kan bapak ibu pernah dengar cerita ada orang berjamaah satu masjid satu musola. Di situ seluruh jamaahnya ini sholat sih sholat di Tanjung Barat bu pak, tapi pikirannya di pasar Minggu gitu ya. Sholat sih sholat di dalam masjid, tapi pikirannya pengen cepet-cepet cari duit ya, mungkin nyupir, mungkin di pasar, di kantor dan sebagainya. Ternyata di pojokan itu bapak ibu ada orang yang sudah tua banget, nini perempuan ya, perempuan, dia sholat tapi sudah pikirannya mati aja kayak gitu, khusyuk banget kayak gitu. Awalnya kan malaikat laporan pak, ya Allah ini ada orang sholat berjamaah tapi dicek pikirannya itu nggak ada yang khusyuk, imamnya ya ingatnya kerjaan terus, makmumnya juga buru-buru pengen kelar, pengen segera cari duit dan sebagainya. Coba dicek lagi ada nggak yang khusyuk gitu ya. Ternyata di pojokan ada ibu-ibu yang udah tua, sholat pun batuk-batuk aja bapak ibu ya, khusyuk banget dia. Akhirnya apa pak, yang tadinya satu masjid itu nggak diterima, dengan satu orang yang khusyuk diterima semua, alhamdulillah. Jadi kalau bareng-bareng itu kolektif jamaah itu menguntungkan bapak ibu. Begitu juga sholat jamaah. Makanya yang ketiga dalam kitab At-Taqrirah As-Sadidah dikatakan qabulus sholat, diterimanya sholat bapak ibu ya. Makanya jamaah itu penting, walau dua orang bapak ibu. Kita tidak sempat ke masjid, kadang saya lihat, maaf saya juga ada pak, saya sholat di musola pom bensin gitu kan, saya perhatikan padahal ada orang jamaah 2 orang, datang sholat sendirian. Dalam hati saya betapa ruginya ini orang kalau nggak gabung aja gitu ya. Nah kalau ada orang sholat ya gabung aja sama yang ada gitu, berjamaah kan minimal 2 orang ya bapak ibu. Kalau di rumah nggak sempat karena mungkin banyak sibuk atau mungkin hujan dan sebagainya, di rumah bisa suami istri, anak dengan orang tua atau apalah, yang penting berjamaah bapak ibu. Syukur-syukur lebih-lebih di masjid lebih bagus lagi. Itu yang ketiga bapak ibu. Yang keempat adalah maghfiratul dzunub, diampuni dosa-dosanya bapak ibu. Jadi bukan hanya bacaan istighfar saja yang bisa menjadikan kita ini diampuni dosanya. Orang datang ke masjid, orang melaksanakan sholat jamaah, itu pun dengan sendirinya sudah menjadi apa namanya otomatis orang itu diampuni dosa-dosanya. Iya tentunya kan ikhlas ya, bukan semata-mata kita riya
pengen dipuji orang lain dan sebagainya. Yang kelima, al-ajru al-azimu, pahala yang gede, pahala yang agung. Ya, sholatul jamaah afdolu min sholatil fadhi bisab'in wa isrina darajatan. Yang kelima, Bapak Ibu, berjamaah ini mendatangkan pahala yang besar, Bu, Pak. Ya, sholat sendirian dapatnya 1, sholat berjamaah kata Rasul ya bandingannya itu ada 27 derajat. Hukum fikih membagi, kok bisa sampai 27 derajat? Ustadz, ya iya kan, mendengarkan bacaan Fatihahnya imam dicatat pahala, sopnya lurus dicatat pahala, gitu Pak. Makmum, ya sholat niat menjadi makmum, niat berjamaah dicatat pahala, dan sebagainya dan sebagainya, banyak sekali. Makanya dikatakan al-ajrul azim, mendatangkan pahala yang besar, Bapak Ibu. Kemudian yang keenam, as-sadisu daf'ul wasawis wal khiddu minasyaiton. Yang keenam, Bapak Ibu, yang namanya sholat jamaah ini memiliki faedah menolak, membuang was-was itu. Kalau sholat sendirian kan kadang-kadang kita ini was-was. Contoh dalam bilangan rokaat juga bisa. Ini saya tadi dapat rokaat apa sudah 3 rokaat? Sudah 4 rokaat apa 3 rokaat? Tapi kalau ngikut imam kan enggak. Imam sholat, imamnya lupa, dibetulin tuh sama makmumnya. Berarti semuanya jadi mantep, Bapak Ibu. Jadi yakin gitu ya. Makanya dengan berjamaah daf'ul wasawis, bisa menghilangkan was-was, keraguan, Bapak Ibu. Jadi keraguan itu akan hilang dikarenakan kita sholatnya bareng-bareng, sholatnya kompak bersama-sama. Kalau sholat sendirian, pakaian kita umpama kena najis di belakangnya, nggak ada yang ngingetin, rokaatnya lupa, nggak ada yang ngingetin, ya. Kalau orang yang sholatnya betul-betul hati-hati, ya kadang-kadang terjadi was-was, wal khibdu minasyaiton, dan menjaga dari godaan setan, Bapak Ibu. Setan itu paling benci, paling gak suka kalau ada orang Islam rame-rame sholat jamaah, Bapak Ibu. Ya, makanya itu sob, tidak boleh ada yang bolong, tidak boleh ada kerenggangan, harus diisi, Bapak Ibu. Kalau sob itu bolong, maka diisi setan. Nah, yang namanya sholat jamaah, Bapak Ibu, sob di depan ini memiliki fadilah yang lebih tinggi, lebih banyak, lebih besar. Makanya makruh kalau kita ini nyuruh orang disuruh di depan gitu. Kalau di depan bolong, kita maju aja, nggak usah nyuruh orang gitu. Dalam kitab Fathul Mu'in itu disampaikan bahwa kalau di depan itu ada yang kosong, ya kita nggak usah nyuruh orang, ya kita aja maju gitu. Karena fadilahnya buat kita gitu. Ya maju. Terus nanti kalau bolong lagi belakangnya isi seperti itu. Karena untuk menjaga supaya tidak dimasuki setan, sehingga nanti akan menggoda kepada orang sholat dan sebagainya. Nah itu yang terakhir di antara faedah-faedah sholat jamaah, Bapak Ibu. Nah sekarang kita lanjutin keterangan berikutnya, tingkatan-tingkatan keutamaan jamaah, Bapak Ibu. Sebab sholat wajib ini dalam sehari semalam ada 5, ditambah 1 macam khusus laki-laki adalah sholat Jumat, Bapak Ibu. Afdolul jamaati, jamaah yang paling unggul pahalanya, yang paling afdol, yang paling besar pahalanya, Bapak Ibu, adalah al-awalu jamaatu sholatil Jumat. Jamaahnya orang sembahyang Jumat, Bapak Ibu. Makanya bapak-bapak kalau nggak Jumatan rugi banget. Ibu kalau di rumah bapaknya lupa sholat Jumat, segera dibangunin, ya suruh berangkat sholat Jumat. Jadi yang paling unggul, yang paling utama, pahalanya paling gede sholat jamaah, Bapak Ibu, adalah sholat Jumat. Apalagi sholat Jumat ini wajib berjamaah, tidak boleh sendirian, ya. Imam Syafi'i mensyaratkan ketika sholat jamaah, sholat Jumat harus 40. Kalau imam yang lain ada boleh kurang dari 40.
Jadi solusi bagi orang-orang yang kerja di lautan, ya di kapal, yang pulangnya bertahun-tahun, berbulan-bulan, biasanya tanya, Ustadz, di kapal itu kan nggak semuanya orang doyan sholat gitu ya, nggak semuanya orang sholat Jumat. Ya udah seadanya, harus 40. Sementara kita taklid kepada selain Imam Syafi'i, ya Imam Hanafi yang membolehkan ya minimal 2 orang itu boleh. Jadi jangan meninggalkan sholat Jumat, tetap sholat Jumat tapi ngikut madhab selain Syafi'i yang tiap hari kita lakukan. Kalau kita kan rata-rata di Indonesia ini tiap hari pakai madhabnya Imam Syafi'i, konsisten gitu ya, karena madhab Imam Syafi'i ini diterapkan di Indonesia ini sangat cocok Bapak Ibu. Dan semenjak datangnya para mubalik, para dai-dai dari Hadramaut, dari Mekah masuk ke Indonesia, diawali oleh para wali songo, para habaib pada abad ke-7 ya, itu yang dibawa adalah madhab Syafi'i, walaupun boleh menggunakan madhab yang lain Pak, karena madhab Syafi'i ini adalah madhab yang hasil ijtihad hukumnya itu kolaborasi antara pemikiran Hanafi dan Maliki itu. Sebab ada madhab selain Syafi'i yang kalau pakaian kita kena najis tidak boleh dicuci tapi digunting ya. Nah kita kan nggak ngikutin yang begitu. Kalau semuanya digunting pakaian kita tambalan semua gitu ya Pak Bu. Nah makanya Imam Syafi'i ini adalah tidak meninggalkan, artinya antara dalil Quran dan dalil hadis dengan dalil akli ini seimbang, balance gitu ya. Jadi ada keseimbangan. Makanya ulama-ulama sudah membaca bagaimana tradisi dan budaya di Indonesia ini yang pas diterapkannya amaliyah syariat Islam. Ternyata Syafi'i Bapak Ibu ya, tidak terlalu ekstrim, nggak terlalu lemah, sedang-sedang saja. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tingkatan pertama adalah yang paling utama itu adalah sholat Jumat dalam berjamaah. Yang kedua adalah summa jama'atu subhi, jamaah subuh Bapak Ibu yang barusan tadi kita lakukan. Ini pahalanya sangat unggul dibanding sholat-sholat selainnya setelah sholat Jumat. Ya tentunya kan paling unggul ya Bu Pak, karena kan kita habis tidur dibangunin berat. Mungkin kalau ada DKM masjid pengumuman bapak-bapak yang sholat jamaah subuh tiap orang dapat 100.000 gitu ya. Wah nanti ibu-ibu ya bangunin bapak yang tidurnya itu lelet gitu ya, ya ditendang sama ibu 100.000 gitu kan, 100.000 Pak gitu. Tapi kan nggak boleh begitu ya Bu. Sholat nggak akan mencari materi langsung, tapi sholat ini mencari ridho Allah. Tetapi setelah itu akan Allah kasih rezeki, akan kasih berkah langsung Bapak Ibu ya. Nah jadi sholat subuh Bu, karena berat maka Allah posisikan pahalanya paling unggul setelah sholat Jumat. Yang ketiga summa jama'atil isya, kemudian jamaah isya Bu Pak, karena apa? Biasanya orang nunda-nunda, isya mah panjang sampai jam 3 aja masih boleh. Kan sholat isya dimulai habisnya sembahyang maghrib. Sholat maghrib ini batas akhirnya ketika mega merah yang ada di langit sekitar jam 7 kurang lebih hilang, maka bergantilah waktu sholat isya masuk ya Bapak Ibu. Sampai kapan? Ya sampai tulu'ul fajri, sampai terbitnya fajar baru ya sholat isya itu habis waktunya, karena akan menjelang sholat subuh. Berarti paling panjang Bapak Ibu. Nah karena paling panjang, orang biasanya ya merasa santai, merasa ya jadi nunda-nunda gitu. Makanya Allah kasih penarik nih, sholat isya gede pahalanya kalau jamaah gitu ya. Walaupun ada Bapak Ibu orang zaman sahabat juga ada, sahabat Umar gitu ya, ya Rasul saya kalau sholat isya di awal waktu ya itu nggak bisa sholat tahajud ya Rasul, nggak bisa sholat witir dan sebagainya. Saya membiasakannya itu tengah malam ya, enggak apa-apa, karena punya khususiyah dan ingin melaksanakan sholat-sholat sunnah yang lain yang memang itu juga diutamakan.
Tapi alangkah baiknya kalau kita tetap sholat isya di awal berjamaah, ya itu lebih baik. Lah kalau kita nggak membiasakan itu, bablas bangun-bangun ternyata udah adzan subuh. Makanya lebih baik sholat isya diawalkan dan berjamaah. Selanjutnya summa jama'atil asri, kemudian jamaah asar Bapak Ibu. Nah asar ini biasanya orang bilang nanggung ya Bu Pak. Duhur sudah dilaksanakan, begitu mau asar kerjaan masih numpuk, kemudian padahal di masjid di musola udah banyak orang adzan dan mau jamaah, dia nunda-nunda mepet maghrib. Makanya Allah kasih tingkatan berikutnya setelah isya adalah asar Ibu ya Pak. Kemudian summa jama'ati duhri, jamaah duhur ya. Jadi duhur pun kadang-kadang orang bilang ada yang katanya masih dalam perjalanan, tanggung masih kerja dan sebagainya, ditunda-tunda sampai mepet asar. Makanya duhur ini prioritasnya setelah asar juga. Nah yang terakhir adalah summa jama'atil maghrib. Maghrib ini terakhir karena umumnya Bapak Ibu yang namanya waktu maghrib itu orang rata-rata sudah di rumah, sudah selesai kerjaan, ya wajar kalau maghrib bisa jamaah di masjid, di musola. Tapi ini keunggulannya ya di bawah dari sholat-sholat yang lain Bapak Ibu ya. Makanya ada pepatah mengatakan bahwa kalau kita pengen melihat bahwa orang itu betul-betul ya orang Islam terutama kekompakannya, keimanannya masih bagus, kita lihat di sholat subuhnya. Makanya alhamdulillah di Jakarta dan sekitarnya Bapak Ibu ya ada yang namanya gerakan subuh berjamaah. Nah itu bagus, program cakep ya. Jadi mendorong, memberi motivasi masyarakat muslim untuk rame-rame semangat melaksanakan sholat berjamaah subuh. Kalau subuhnya sudah bagus, subuhnya sudah kuat, orang Islam tidak akan bisa dikalahkan oleh orang-orang kafir atau musuh-musuh Islam Bapak Ibu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tingkatan-tingkatan fadilah daripada sholat berjamaah. Kemudian kita masuk hukmu sholatil jamaah. Ini mengulang dari keterangan di awal, cuman ini adalah penjabarannya Bapak Ibu. Hukmu sholatil jamaah, hukum daripada sholat berjamaah, al-mu'tamadu annaha fardu kifayatin. Menurut pendapat yang muktamad Bapak Ibu, pendapat yang muktamad ini pendapat yang kuat dan pendapat yang banyak diikuti, dipegang oleh para ulama ya. Fardu kifayatin, hukumnya sholat jamaah itu fardu kifayah Bapak Ibu. Jadi fardu kifayah, diantaranya siapa yang mengatakan fardu kifayah? Wa huwa qaulun Nawawi, Imam Nawawi mengatakan fardu kifayah. Kemudian wa inda Rafi'i annaha sunnatun muakkadatun. Antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i itu juga berbeda pendapat Bapak Ibu, tetapi perbedaan pendapatnya nggak sampai halal haram, tetapi tingkatan daripada afdoliyah ya. Sekarang begini, menurut Imam Nawawi itu fardu kifayah. Kalau sekampung satu pun gak ada orang yang berjamaah Bapak Ibu, ya sama seperti ada mayat Islam, mayat muslim apa muslimah Bu Pak, satu pun gak ada yang ngurusin, cuma dibuang gitu aja Pak, maka orang sekampung kena dosanya semua Bapak Ibu. Sama kayak sembahyang jamaah, sholat jamaah ya Bu Pak, sekampung satu pun gak ada yang sholat jamaah, dosa semua kata Imam Nawawi. Dan alhamdulillah kenyataannya kaul ini banyak diikuti Bapak Ibu ya, sholat jamaah di mana-mana rame, alhamdulillah terbebas dari itu. Nah, ada suatu makalah mengatakan ketika perbedaan pendapat antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i ya, maka kudiman Nawawi, yang didahulukan itu, yang diutamakan adalah pendapat Imam Nawawi, karena pendapat Nawawi ini lebih unggul nilainya.
Artinya bahwa walaupun ada yang mengatakan sunnah muakkadah, tapi tetap kita harus hati-hati bahwa sholat jamaah ini adalah penting. Sampai-sampai ada mengatakan fardu kifayah. Dan Rasul dalam hadisnya juga menyampaikan, ada satu riwayat mengatakan bahwa Rasul pernah menganjurkan tetangga-tetangga masjid, tetangga-tetangga musola, ya orangnya dekat masjid, dekat musola, tapi nggak mau jamaah Bapak Ibu, itu Nabi mengatakan boleh rumahnya dibakar. Sadis ya Bapak Ibu ya, dasar banget, boleh dibakar. Kenapa? Karena annaha bihaisu yadharu asyiar. Ya ini hadis ini jangan langsung dimakan telan-telan atau dipahami secara mentah-mentah. Jadi ini kan masih satu pandangan ya. Makanya fikih itu kemudian dibagi atau ijtihad. Ada mengatakan fardu kifayah, ada sunnah muakkadah begitu. Nah, kenapa Rasulullah sangat memantingkan yang namanya sholat jamaah? Satu sisi memang itu adalah memang perintah Allah, dan yang kedua adalah mensyiarkan agama Islam Bapak Ibu. Sekarang kalau jamaah itu sudah nggak ada, ya orang Islam ini lemah ya, karena sudah nggak ada persatuan. Makanya sholat Jumat ini wajib berjamaah dan tingkatannya itu paling unggul begitu Bapak Ibu ya. Jadi bagikan sapu lidi, kalau hanya lidi satu gampang dipatahkan, tapi kalau lidi itu dicampur, disatukan, diikat ya, kalau satu nggak bisa kuat, kalau diikat menjadi kuat. Makanya dikatakan dalam kitab ini bihaisu yadharu syiar, karena sholat jamaah itu kenapa ada menghukumi fardu kifayah, karena bisa menyebabkan syiarnya agama Islam Bapak Ibu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bawahnya diperinci hukum-hukum daripada sholat jamaah. Ahkamu sholatil jamaah sab'atun. Hukum-hukum sholat jamaah itu ada 7 Bapak Ibu. Yang pertama fardu ainin, fardu ain. Wadhalika fi sholatil jum'ah ala man tajibu alaihim. Jadi fardu ain ini berlaku di dalam sholat Jumat Bapak Ibu, bukan sholat yang 5 gitu ya. Jadi sholat Jumat ini fardu ain, berarti setiap individu laki-laki yang memang berkewajiban sholat Jumat Bapak Ibu, maka dia wajib sembahyang Jumat, wajib pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Terus bagaimana Ustadz, bagaimana Kiai untuk ibu-ibu sunnah? Boleh ngikut sholat Jumat tapi sunnah, habis itu tetap wajib sholat duhur. Nah, sholat Jumat tadi wajib bagi bapak-bapak, alaman tajibu alaihim, bagi bapak-bapak yang memang kena kewajiban Pak. Kalau yang sakit, benar-benar sakit, tidak bisa jalan ke masjid, selagi masih bisa pakai kursi roda, ya pakai kursi roda Pak. Tapi yang nggak wajib contohnya siapa? Lagi musafir bapak-bapak. Ya bapak-bapak lagi jadi musafir, entah ziarah Wali Songo, entah itu silaturahim dari Jakarta ke Surabaya, atau silaturahim dari Jakarta ke Lampung, ada hari Jumat dan sholat Jumat. Nah itu tidak wajib. Itu pun kalau perginya perginya hari Jumat Pak, tapi sudah melalui waktu subuh. Kalau perginya jam 4 pagi, waktu subuh belum masuk Pak, itu tidak wajib. Tapi kalau perginya udah jam 6, naik mobil jam 6, jam 7 lah siang ketemu orang sholat Jumat, karena itu hari Jumat, ya wajib Jumat Pak. Dia bisa menggugurkan sebagai sholat Jumat yang wajib bagi dia. Lah caranya perginya itu sebelum subuh, sebelum terbit fajar, baru kena rukhsah. Berarti bapak-bapak tidak wajib sholat Jumat, digantinya sholat zuhur gitu Pak. Nah baik, itu penjelasan lebih lebarnya nanti di dalam bab sholatil Jumat. Ini bukan sholat Jumat tapi sholat jamaah ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah fardu kifayah Bapak Ibu. Tadi fardu kifayah fil maktubat ala rijal al ahrol al mukimin alal muktamad ingdan Nawawi. Jadi Bapak Ibu, hukum daripada sholat jamaah yang terhukumi fardu kifayah tadi dipegang atau dikeluarkan oleh Imam
An-Nawawi, beliau mengatakan bagi siapa saja yang fardu kifayah, yang pertama ala rijal al-ahrar al-mukimin, ibu-ibu nggak ngikut, laki-laki yang merdeka, yang mukim, yang ada di rumah, mereka ada di rumah. Lah kategori di rumah itu bagaimana? Bagaimana kalau kita lagi ngantor gitu ya, orang Depok kerjanya di pasar Minggu, berarti kan pas sholat Jumat di kantor nggak di rumah, apakah dia mukim? Dia mukim, bukan musafir Bapak Ibu, sebab lawannya mukim adalah musafir. Kalau musafir itu bapak atau ibu yang bepergian, jarak tempuhnya itu kurang lebih ya 83 km, mungkin Jakarta Indramayu kurang lebih ya, atau Jakarta Bandung. Kalau sudah ada 83 km boleh dia dikatakan musafir, boleh meninggalkan sholat Jumat dengan syarat tadi perginya sebelum subuh ya, diganti dengan zuhur dan sebagainya. Lah kalau masih bolak-balik di sekitar Jakarta, Depok, Bekasi, itu kan belum memenuhi syarat sebagai orang yang boleh menjamak sholat Bapak Ibu, berarti dia mukim. Umpama orang Depok kerja di pasar Minggu, ada waktu sholat Jumat, ya wajib sholat Jumat, masuk ke masjid, berarti dia rijal, laki-laki, dia ahror. Ahror itu orang merdeka, bukan budak. Zaman sekarang sudah nggak ada budak Bapak Ibu. Nah budak itu bukan contoh. Ada orang kaya perumahan, terus dia itu punya pembantu, gajinya 1 bulan 1,5 juta atau 2 juta atau UMR. Dia bukan budak Bapak Ibu. Budak itu yang totalitas kebutuhannya ditanggung oleh majikan, dan itu ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang istilah perbudakan sudah terhapus dengan hukum dunia, dengan PBB begitu, namanya hukum demokrasi ya. Pemikiran Barat menghapus tentang yang perbudakan, makanya sekarang udah nggak ada budak, rata-rata sudah ahror, hurun, merdeka, jamak taksirnya ahror, orang-orang merdeka. Jadi laki-laki yang merdeka, yang mukim, pada saat datang waktu Jumat wajib sholat Jumat secara fardu ain Bapak Ibu, kecuali sakit yang betul-betul ya nggak mungkin untuk ke masjid, diganti dengan zuhur, atau musafir yang memenuhi syarat dan sebagainya. Dan ini pendapat Imam Nawawi, beliau berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan mamin salah satin fi qaryatin aw badiyatin la tuqamu fihim al jamaatu illa stahwada alimu syaiton. Tidak ada 3 golongan yang ada pada suatu kampung atau pelosok di mana di situ tidak didirikan sholat jamaah, kecuali kampung itu akan dikuasai oleh setan Bapak Ibu. Jadi Rasul mengatakan kalau ada kampung di situ nggak ada orang jamaah sekali, nggak ada orang jamaah sama sekali Bapak Ibu, maka kata Rasul ilastahwada alaihimus syaiton, kampung itu betul-betul dikuasai oleh setan. Alhamdulillah Tanjung Barat adalah masyarakat muslimin yang rajin sholat jamaah, maka kampungnya berkah ya Bapak Ibu, amin ya robbal alamin. Termasuk secara umum Jakarta. Jadi saya lihat subuh berjamaah di mana-mana digalakan ya. Beda dengan tahun 80 ke bawah Bapak Ibu ya. Saya baca di literaturnya ini, saat itu kota DKI ya masih banyak yang ini itu, tapi 80 ke sini Islam sudah semarak. Bahkan di lembaga-lembaga pemerintahannya pun ya di lini-lininya itu membantu daripada bagaimana Islam itu syiar di Jakarta Bapak Ibu. Kemarin saya mengikuti di kelas 9 bulan ya Bu, yang dibiayai oleh pemerintah Gubernur Jakarta atau pemerintah DKI. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang paham, yang tahu, atau mungkin anaknya ngikut, namanya KODI ya, Koordinasi Dakwah Islam. Jadi di sana 9 bulan, entah ustadz yang berbasic pesantren atau tidak, yang penting bisa ngaji Quran Bapak Ibu, itu tiap tahun pemerintah DKI Jakarta itu mencetak kader-kader mubalik, namanya PKM, Pendidikan Kader Mubalik. Jadi memang pemerintah DKI Jakarta itu menyiapkan Bapak Ibu, karena Jakarta itu butuh para ustadz. Setiap kantor-kantor pasti ada musola,
Jangankan kantor-kantor pemerintahan, rumah sakit dan sebagainya, itu juga butuh yang namanya mubaligh, khotib, pengisi taklim dan sebagainya. Maka alhamdulillah DKI Jakarta itu membuat kodi, dan itu udah lama Bapak Ibu ya, namanya program PKM, pendidikan kader mubaligh. Nah, itu salah satu indikasi bahwa di kita ini alhamdulillah keislamannya cukup maju. Baik, yang ketiga adalah mandubah Bapak Ibu, sunnah. Sholat jamaah itu bisa dihukumi sunnah dalam hal apa? Fin nawafili allati tusra'u fiha al jamaah. Sholat jamaah itu dihukumi sunnah Bapak Ibu, bukan sunnah muakkadah tapi sunnah. Ya maksudnya begini ya, sunnah ada dua ya, ada sunnah muakkadah untuk sholat jamaahnya tadi yang menurut pendapat Imam Rafi'i. Tapi di sini yang dimaksud adalah mandubah sunnah untuk nawafil, sholat-sholat sunnah seperti Bapak Ibu kal idaini, sholat id, wal istisqa, sholat istisqa, wa jamaatin nisa, dan jamaahnya ibu-ibu. Ini juga hukumnya sunnah. Berarti kalau ada orang sholat idul fitri sendirian boleh-boleh saja Bapak Ibu, tapi ya pahalanya tidak sama dengan orang yang sholat berjamaah. Kemudian yang keempat adalah mubah fin nawafil allati tusra'u fiha al jamaah kadduha warrawatib. Ini supaya kita jelas Bapak Ibu, kadang kita ini ada yang masih simpang siur tentang hukum. Ini referensinya saya ambil dari At-Taqriyat As-Sadidah karangan daripada Syekh Zain bin Ibrahim ibni Zain bin Smith. Itu mengatakan bahwa ada sholat jamaah yang dihukumi mubah. Mubah itu boleh dilakukan, boleh enggak, kayak gitu. Contohnya apa? Kejelasan lebih lanjut, sholat sunnah la tusra'u fihal jamaah, yang tidak disunahkan berjamaah Bapak Ibu, kadduha warrawatib, seperti sholat duha. Jadi sholat duha berjamaah nggak apa-apa Pak, artinya tidak sampai dosa, tidak sampai menjadikan tidak sah, cuman memang tidak disunahkan gitu. Nah ini biasanya dilakukan oleh sekolah-sekolah atau pesantren-pesantren yang ada tujuan litarbiyah, pendidikan ya. Jadi guru boleh menggiring atau mengkondisikan murid-muridnya sebelum belajar supaya pada sholat sunnah duha bersama-sama. Ketika niatnya jamaah nggak apa-apa, nggak usah ditentang. Oh emang duha itu boleh jamaah ya, boleh, tapi hukumnya mubah, boleh jamaah boleh enggak. Nah itu biasanya saya lihat kebanyakan sekolah-sekolah yang islami itu mengajarkan anak muridnya sebelum ya dilaksanakan KBM, kegiatan belajar mengajar, itu sholat duha bersama-sama supaya anak-anak terbiasa Bapak Ibu ya. Memang sholat itu harus dibiasakan, kalau nggak dibiasakan berat. Makanya Rasul ya menyampaikan kalau kita punya anak umur 7 tahun dianjurkan, disuruh untuk ngelatih anak-anak kita biar belajar sholat, ngikut kita. 9 tahun nggak boleh nggak mau sholat, boleh dipukul, tetapi pukulan yang tidak sampai melukai atau menyakitkan ya, supaya dia takut, karena sholat itu wajib gitu ya Bapak Ibu. Baik, terus sholat sunnah rawatib. Rawatib itu ba'diyah atau qobliyah, itu juga bisa berjamaah tapi mubah Bapak Ibu ya. Ya baik, kemudian yang kelima khilaful aula. Khilaful aula ini berarti ya bertentangan dengan yang lebih utama. Idza kanat as-shalah, idza kanat sholatul imam adaan wal ma'mumi qodoan. Contoh Pak, imam kita ya sholatnya itu sholat ada, kita masuk masjid, masuk musola, imam kita ini lagi sholat pada waktunya. Kan sholat ada dua ya Bu, ada adaan, ada qodoan. Kalau adaan itu artinya sholat yang dilakukan tepat pada waktunya. Makanya kan kita kemarin belajar waktu-waktu sholat duhur, matahari sudah mulai doyong atau condong ke arah barat sampai bayangan melebihi ukuran, itu sholat duhur. Berarti dari mulai matahari doyong sampai batas akhir itu habis, namanya adaan Bapak Ibu. Tapi kalau sudah di luar itu qodoan. Jadi adaan ini menunaikan pada waktunya.
Kalau kodoan berarti menunaikan hutang, jadi melunasi hutang lah. Jadi kodo itu melunasi hutang, karena sholat itu wajib, maka dihukumi sama seperti kita punya hutang sama orang. Kalau kita meninggalkan sholat ya wajib mengembalikan. Nah ketika imamnya itu sholatnya sholat ada, Bapak Ibu, sholat ada itu sholat pada waktunya, zuhur Pak. Imam lagi sholat duhur nih jam 12:30 mamanya, jamaah masjid udah selesai, tiba-tiba datang makmum, dia mau kodo, zuhur kemarin lupa, zuhur kemarin belum di apa namanya dipenuhi, dia ngikut. Apakah sholatnya sah? Sah, tapi khilaful aula, menentang kepada keutamaan, ya aturan yang tidak baik lah kayak gitu. Jadi kalau bisa ya jangan jamaah, karena khilaful aula. Jadi khilaful aula ini ya sesuatu yang kontradiksi, yang apa namanya berbalik dengan keutamaan, ya. Jadi yang bagus kalau kodok sama orang yang kodok, kalau adaan ya sama orang yang adaan, namanya kan sejenis, ya. Takut koslet soalnya Bapak Ibu, ya. Nah jadi itu yang kelima adalah khilaful aula, ketika imamnya sholatnya ada, makmumnya kodok walaupun sama-sama duhur Bapak Ibu, ya. Itu hukum jamaahnya Bu Pak, itu khilaful aula. Sahkah Pak Ustadz? Ya sah-sah saja gitu, ya, cuman hukum berjamaahnya kurang baik kayak gitu. Yang keenam makruh jamaah tapi hukumnya makruh Bapak Ibu, ya. Apa itu? Idza kanal imamu fasikon au mubtadian. Jadi imamnya itu fasik atau tukang bid'ah gitu ya. Ya fasik itu ya dia muslim tetapi sering melanggar daripada aturannya gitu. Makanya kan ya para DKI memilih imam kan hati-hati Bapak Ibu, ya. Lah umpama diangkat jadi imam, begitu hidup di masyarakat, maaf, keluar dari rumah cuman pakai celana pendek pokekan gitu ya Bapak Ibu, kan Masya Allah ya. Saya ada kadang melihat Bapak Ibu di kampung-kampung ya, jadi imam masjid, imam musola, dia tukang imam, tukang khotib. Makanya maaf Bapak Ibu, kalau di kampung beda ya. Kalau di Jakarta kan ngangkat khotib dari segi ilmunya bagus, cara kalamnya ada ilmu dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada lagi yang perlu diperhatikan, akhlaknya Bapak Ibu. Makanya di kampung, tapi di kampung sono ya, yang bukan, kalau DKI kan udah kota kemajuan Bapak Ibu. Itu pertama kalau di kampung, kalau bukan duriyah masjid ya belum diangkat jadi khotib, atau belum tua, belum benar-benar disepuhkan, belum diangkat jadi khotib. Karena yang namanya khotib itu kan nasehatin orang banyak ya Bapak Ibu, sekampung gitu ya. Jadi kembali Pak, kalau imam kita fasik, ya imam kita ini hariannya ya keluar rumah pakainya celana pendek, lututnya kelihatan, lah itu kan aurat Bapak Ibu ya. Dia menganggapnya biasa-biasa Pak Haji, Pak Kiai gitu. Terus apalagi ada panggung jaipongan atau panggung orjen ikut joget gitu ya, imam masjid Pak Ustadz mamanya ya. Jadi waduh gimana ini, wah ini kayaknya nggak perlu kita ikuti nih ya. Itu fasik berarti Bapak Ibu ya. Nah yang namanya imam masjid, khotib dan sebagainya, ya omongannya sama perilaku hariannya ini harus sesuai ya, karena akan diikuti jamaahnya. Oh kadang-kadang yang hati-hati saja kepleset ya Bapak Ibu ya, apalagi ya makanya harus ada ilmunya Bapak Ibu. Lah kalau imam kita fasik, itu kita makruh jamaah dengan dia Bapak Ibu. Atau apa itu tadi, mubtadian, bid'ah ini membuat sesuatu yang ya, cuman bid'ah ada dua Bapak Ibu, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah ya. Kan hadisnya memang mengatakan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finar. Setiap bid'ah itu tersesat, setiap yang tersesat neraka. Tapi bid'ah kan perlu kita klarifikasi, hukumnya banyak. Secara global ada yang hasanah, ada yang bid'ah yang sayyi'ah. Contoh hasanah gini Bapak Ibu, saya ngaji kayak begini, zaman Kanjeng Nabi ada enggak Bu Bapak Ibu mix speaker? Ini bid'ah, ini saya lebih bid'ah, tapi kan bid'ah hasanah ya kan.
Yang di Mekah saja Masjidil Haram ada speaker, itu bid'ah. Zaman Kanjeng Nabi halakoh kajian keislaman nggak pakai mic, nggak pakai speaker. Betul apa betul? Ini bid'ah namanya, Bu. Tapi bid'ahnya yang bid'ah apa dulu? Bid'ah hasanah. Ya, contoh lagi, kita pada punya mobil, pada punya motor. Zaman Kanjeng Nabi hijrah dari Madinah ke Mekah pakai onta. Ya udah, kalau ya bid'ahnya itu katanya bid'ah dolalah semua, Bapak nggak usah beli mobil, ya kan? Kalau dari Jakarta ke Surabaya pakai onta saja, ya. Itu Bapak Ibu, ya. Jadi memahami bid'ah hati-hati, ya. Karena kalau nggak paham bisa nyesek sendiri. Kalau memahami bid'ah nggak paham, menyengsarakan diri sendiri, ya. Nggak usah pakai mobil, nggak usah pakai mic, nggak usah pakai laptop. Kanjeng Nabi dulu ngaji nggak pakai laptop, Pak Kiai, ya. Sekarang pakai laptop, ya, gitu. Nah, contohnya apa? Bid'ah yang dolalah. Contoh Bapak Ibu, bid'ah yang dolalah itu yang mengarah kepada keharuman. Contoh orang pinggir laut, para nelayan, syukuran mereka rata-rata pencahariannya itu tiap hari sumbernya dari laut, ikan dari laut, apapun dari laut. Tiap tahun sehari mereka bikin sedekah laut. Lah ketika sedekah laut, rame-rame syukuran menyembelih kerbau, habis itu dibuang ke laut, katanya untuk ya roh-roh yang ada di laut. Itu baru Bapak Ibu tradisi yang tersesat, ya, tradisi yang tersesat, yang itu zaman Kanjeng Nabi nggak ada. Itu yang namanya bid'ah dolalah, gitu Bapak Ibu. Lah kalau bid'ah dipukul rata dolalah semua, ya zaman nggak bisa kayak begini Bapak Ibu, ya. Di semua dunia kemajuan teknologi sudah canggih semua. Makanya ya memahami bid'ah ini ya dikaji. Karena kalau kita ngelihat usul fikihnya, kalimat kulun itu ada kul yang maknanya lil kulli, ada kul yang lil kulliyah. Ya, jadi memahami hadis itu ada alatnya. Pakai usul fikih, pakai mustalahul hadis, jangan ditelan mentah-mentah kayak gitu. Ya, kita memahami teks Al-Quran, teks hadis Rasul, ya, karena Rasul juga punya peradaban, maka harus pakai alat. Nah, ulama-ulama dari zaman sahabat, para tabiin dan sebagainya itu sudah membuat alat-alat ilmu, maksudnya untuk memahami teks hadis dan teks Al-Quran, supaya kita tidak sempit memahami Quran dan hadis Bapak Ibu. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali. Kalau imam kita ini tukang bid'ah, ya contohnya tadi tukang bikin tradisi-tradisi yang haram, ya, menganggapnya walaupun katanya syukuran gitu, ya. Makanya sesajen itu kan diganti Bapak Ibu oleh Wali Songo, diislamkan. Dulunya orang Hindu Buddha suka bikin sajen, ya, ketika ada yang meninggal atau syukuran apalah gitu, Wali Songo datang, ya, secara halus diislamkan. Jangan dikirimkan kepada roh-roh halus, ada kopinya, ada sajennya, ya, dilihat kopi masih utuh, ya, terus nasinya masih utuh, yang makan malah cucunya gitu Bapak Ibu, ya. Maka dirubah konsepnya, dirubah syukuran. Jadi entah itu nanam pohon apa, panen bikin syukuran, dapat pesangon, ya, syukuran, ya, itu namanya keislaman, dirubah. Jadi Wali Songo itu caranya halus, karena manusia itu kan gampang tersinggung Bapak Ibu. Kalau manusia sudah punya keyakinan yang sudah mengakar, sebab Indonesia ini sebelum agamanya Islam ini kan dulu Hindu Buddha rata-rata, ya. Abad kedua itu memang ada di pesisir itu sudah ada ulama, tetapi sudah mulai rame dakwah abad ke-7. Nah, dan lebih ramenya lagi Wali Songo abad ke-16-17, itu dakwah sudah menyebar kemana-mana. Para Wali Songo mendakwakan, alhamdulillah berhasil. Indonesia diislamkan. Data terakhir penduduk Indonesia 80% sekian adalah umat Islam, walaupun ada juga yang pahamnya kadang-kadang berbeda silakan, yang penting saling menghormati. Toh ahlu sunnah wal jamaah juga ada 4 madhab, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Tapi kalau Anda mau ngikuti Maliki, kaji dulu bagaimana kitabnya Imam Maliki. Jangan cuma katanya-katanya, harus ada gurunya.
Kalau Anda pengen ikut Hanafi, kaji dulu bagaimana kitabnya Hanafi. Nah sementara ulama-ulama Indonesia ini rata-rata Syafi'i. Takrib Fathul Qorib Syafi'i, ya Fathul Mu'in Syafi'i, Qurratul Uyun ya Syafi'i, Fathul Wahab Syafi'i. Mayoritas fikih-fikih yang beredar di Indonesia ini rata-rata fikihnya fikih ala madhabis Syafi'i. Bukan berarti kita menolak madhab lain selagi itu masih koridor ahlu sunnah wal jamaah. Makanya kan bahasa kita kan ngikuti orang tua kita yang sudah ada, terus kita ngormatin yang dulu-dulu. Kalau kemudian dirubah tanpa dasar, tanpa guru, ya bagaimana, kan pasti kontras. Baik Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah nomor 7, haramun ma'asihah. Ada jamaah yang hukumnya haram Bapak Ibu. Haram berarti kan dosa ya Bu, tapi sah, ya sah, yaitu adalah idza kana fi ardin mangsubatin au fa khurujal waqti ala sholat jamaatan. Ketika kita sholat berada di tempat sholat Bapak Ibu, mungkin bukan masjid, tanahnya itu tanah hasil gosoban Bapak Ibu, ya ada tanah hasil gosob. Gosob itu berarti mengambil hak orang lain tanpa izin, namanya gosob. Gosob itu beda dengan mencuri Bapak Ibu. Kalau mencuri bahasa Arabnya sarokun, sarik, mencuri. Kalau gosobun ya gosobun. Lah kalau gosob itu mengambil haknya orang lain tanpa izin, dan ada kemungkinan dikembalikan atau tidak dikembalikan. Lah kalau mencuri jelas-jelas ngambil barang orang lain dan sudah punya niatan tidak dikembalikan, itu namanya sarik, sarok, mencuri. Lah kalau ini gosok, ada bumi, ada tanah, dibikin musola, ya tempat sholat, tapi tanah itu sebenarnya tanah orang lain, tanpa izin dipakai saja. Nah terus buat jamaah Bapak Ibu, jamaahnya haram di situ, ya sah sisa Bapak Ibu. Kalau melihat zatnya, sholatnya sah, tapi berjamaahnya haram gitu. Ya kayak kita sholat Bapak Ibu, peci kita, pakaian kita ini hasil daripada curian. Sholatnya sah, tapi kan memakai bajunya haram. Kayak kita punya air yang suci dicampur dengan najis. Biasanya yang menang yang najis ya Bapak Ibu ya. Ya rata-rata kalau benda najis, benda suci dicampur, itu yang menang najis Bapak Ibu. Gitu. Ya baik. Ya. Afdoliyatul jamaah laksisiro. Saya tambahkan lagi Bapak Ibu. Bentar lagi mungkin 5 menit lagi diskusi ya Ustadz ya. Ya masih ada waktu. Afdoliyatul jamaah al-kasiro Bapak Ibu. Keutamaan jamaah itu ketika jamaahnya banyak Bapak Ibu. Al jamaatu al kasiratu afdulu minal jamaatil qalilah illa fi masaila. Jamaah yang jumlah orangnya banyak Bapak Ibu, afdulu itu lebih utama minal jamaati al qalilati, daripada sholat jamaah yang anggotanya sedikit. Ibu di rumah 2 orang, betul sudah dapat pahala jamaah Bapak Ibu di rumah. Tapi ketika di masjid lebih banyak lagi, lebih utama lagi karena banyak orangnya. Ya, nah patokannya begitu. Jadi kalau kita sholat berjamaah di musola di masjid karena orangnya banyak, itu lebih utama. Walaupun betul di rumah kita masih bisa jamaah 2 orang namanya, ya. Kecuali ada beberapa masalah yang dianggap sebagai pilihan. Satu Pak, idza kanat al jamaatu al qalilatu tata'at tolu bihiya bihi. Ya, yang pertama ketika jamaah yang jumlahnya sedikit tetapi bisa menghilangkan daripada kehoiban jamaah. Maksudnya begini, di suatu kampung ya jarang ada orang jamaah Bapak Ibu, kecuali ini sedikit jamaahnya hanya 5 orang, ya. Daripada kita nggak jamaah mending ikut ini yang sedikit, karena kalau ini nggak diikuti total nggak ada jamaah sekali, nggak ada jamaah sama sekali. Makanya ini juga utama, ini pengecualian. Memang yang namanya jamaah itu utamanya orangnya banyak, tapi kalau suatu kampung tidak ada jamaah sekali, hanya ya 5 masih banyak ya Bu, ada 1 orang Pak. Nah ini kalau saya nggak gabung maka total tidak ada jamaah sama sekali, maka saya harus jamaah supaya sekampung nggak dosa semua gitu. Nah itu
bagus kalau kayak begitu, nggak usah nunggu banyak, orangnya juga cuman 2 orang kayak gitu. Yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, idza kana imamul jamaati al-kasirota, ya idza kana imamul jamaati al-kasiroti fasikon. Ada jamaah tapi memang orangnya banyak, tapi imamnya fasik kayak gitu. Ya kalau ada masjid, ya mungkin Pak DKM-nya nggak teliti gitu ya. Nah ini imamnya imam yang fasik gitu. Walaupun jumlahnya banyak, kita nggak usah ngikut ya gitu. Karena kita tahu, kalau mereka yang tahu nggak apa-apa, orang nggak tahu. Nah makanya kan kita biasanya harus teliti imamnya itu seperti apa gitu. Contoh kita sholat ya Pak, sholat di luar sana, entah itu musola pom bensin, musola kantor-kantor dan sebagainya, sholat. Ternyata maaf, ketika sholat duduk tawaruk atau tawasul, kakinya itu salah gitu ya. Lah kita yang lebih tahu daripada uas-uas, daripada kita itu ragu-ragu, mendingan mufarokoh gitu. Sebab antara kita dengan dia ilmunya banyakan kita, lebih tahuan kita gitu Bapak Ibu. Ya, itu juga kan duduk iftiros tawaruk itu kan jempolnya ini, jempol kaki harus nekuk, tidak boleh nyelonjor gitu ya, tidak boleh lurusan Bapak Ibu. Nah atau kita makmum, bacaan imamnya itu tidak fasih, lebih-lebih surat Fatihahnya Bapak Ibu ya harusnya panjang pendek, harusnya bacanya fasih ya, ternyata ini enggak. Daripada Bapak Ibu ragu-ragu, mendingan mufarokoh gitu. Satu itu Bapak Ibu, walaupun jamaahnya banyak gitu. Yang ketiga, idza kana imamul jamaati al-kasirati sahiba bid'atin la yakfuru biha karo fadian wa mujasiman. Ya, yang nomor 3 mirip seperti tadi, walaupun jamaahnya banyak tapi imamnya ahli bid'ah. Ya, imamnya ahli bid'ah atau imamnya itu ahli mujasim ya. Jadi mujasim itu orang yang suka muja-muja kebendaan, meyakini bahwa yang namanya batu akik ini hebat, punya kekuatan gitu ya. Dia yakin gitu. Wah. Nah, ini jadi kebendaan. Jadi ini mirip-mirip kayak menganggap bahwa patung itu disembah dan sebagainya. Lah kalau kita tahu imamnya itu tukang model kayak begitu, walaupun jamaahnya banyak, nggak usah kita ikuti, mendingan kita bikin jamaah sendiri. Nah itu pengecualian-pengecualiannya. Nomor 4 Bapak Ibu, idza kana imamul jamaati al-kasirati mukhalifan lil madhab kana kahanafiyin. Ini yang terjadi begini Bapak Ibu. Yang 4, ketika imam jamaah walaupun jamaahnya itu banyak tapi mukhalifan lil madhab, beda dengan kita madhabnya, kahanafiyin. Contoh, imamnya itu ngikut madhab Hanafi, makmumnya kita rata-rata Syafi'i. Maaf, kalau madhab Syafi'i Bapak Ibu, yang namanya baca Fatihah itu mewajibkan bismillah. Ya, Allahu Akbar, baca doa iftitah. Habis itu Bismillahirrahmanirrahim dan selanjutnya. Nah begitu kita takbir, Allahu Akbar. Nah imamnya kita perhatikan sudah lama diem karena doa iftitah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Loh kok nggak ada bismillahnya ya? Nah kita teliti Pak, telitinya ini gini, imam ini baca bismillahnya sirri atau bener-bener nggak baca bismillah kayak gitu ya. Nah ini masalahnya kalau sirri nggak apa-apa Pak. Ya saya maaf pernah jadi imamnya orang Muhammadiyah gitu ya, saya pernah Bapak Ibu. Jadi saya tanya, sebenarnya kalau nggak baca bismillah ini baca enggak sih? Oh baca Ustadz, baca Pak Kiai, cuman sirri. Oh sirri, kedengaran telinganya sendiri. Kalau sirri berarti enggak apa-apa. Kalau total nggak baca Bu Pak, langsung alhamdulillah, berarti sudah berlawanan, berbeda aturan dengan madhab kita. Dalam kitab Fathul Muin diterangkan, kalau makmum madhabnya Syafi'i biasa baca bismillah dan imamnya itu nggak baca bismillah, imamnya mah sah, orang dia ngikuti Hanafi, lah kitanya yang nggak sah, makmumnya. Karena kita pakai aturan ada bismillahnya. Imam Syafi'i menghukumi bismillah adalah ba'dun minal fatihah, bagian daripada surat Al-Fatihah Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya.
Saya sering menjumpai hal ini terutama di masjid-masjid, musola-musola, rest area. Saya sering pulang kampung, ya ini kok nggak pakai baca bismillah ya. Saya ragu-ragu ini. Waduh, daripada ragu-ragu kita jamaah sendiri aja lah. Kalau betul-betul nggak baca loh Bapak Ibu. Kalau baca walaupun syirik nggak apa-apa. Ya kayak gitu. Ya bagaimana Ustadz kita tahunya syirik atau tidak? Ya kita harus ijtihad juga ya, nanya-nanya atau memperhatikan seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, ya jadi intinya ketika antara imam dan makmum madhabnya sudah berbeda, maka jamaahnya itu ya itu tidak sah, bahkan mengurangi keafdolan. Ini bahasanya tidak afdol, tapi dalam kitab Fathul Mu'in tidak sah kayak gitu. Terus idza kanat al jama'atu al qalilatu tusolli fi waqtil fadilah. Ketika jamaah yang sedikit ya sholatnya itu ada di sholat yang sholat fadilah, waktu yang fadilah maksudnya gini Bapak Ibu, di awal waktu itu kan sholat jamaah di awal waktu berarti waktu yang berfadilah, waktu yang ada keistimewaan karena awalul waktu. Walaupun jumlahnya sedikit dibanding nanti setengah jam atau 1 jam lagi jamaahnya banyak, maka kita lebih memilih yang pertama yang walaupun jumlahnya sedikit tetapi di waktu fadilah Bapak Ibu. Ya waktu fadilah itu awalul waktu diantaranya. Nah tadi kan judul awalnya bahwa jamaah yang afdol adalah ketika anggota jamaahnya itu lebih banyak, kecuali hal-hal tertentu kayak ini tadi. Ketika ada jamaah walaupun jumlahnya sedikit tetapi di waktu yang berfadilah, maka lebih utama kita ikuti daripada kita nunggu sejam lagi yang peserta jamaahnya itu banyak kayak gitu Bapak Ibu. Ya itu yang keenam. Yang ketujuh, idza kanat al jama'atu al qalilatu tusolli fi ardin la syubhata fiha. Ketika jamaah itu yang jumlahnya sedikit sholat pada tanah yang di situ ada unsur syubhat. Contohnya begini Bapak Ibu, kalau yang banyak tapi di tanah yang syubhat, syubhat itu ya, syubhat itu adalah al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma syubhatun. Yang namanya syubhat itu Pak, yang tidak jelas antara halal dan haramnya, itu namanya syubhat ya. Contoh nih, contoh kecil. Dulu kita waktu masa-masa kecil gitu ya, bapak-bapak kan ngalami masa kecil di mana makanan-makanan enggak serame semodel bagus-bagus kayak zaman sekarang. Zaman sekarang mah anak-anak ini makan berkat aja nggak doyan ya Bapak Ibu ya. Iya, tanyanya lauk yang enak Pak. Kalau zaman dulu orang tua dapat berkat seneng banget. Jadi kalau orang tuanya pergi walimahan selamatan, anaknya bilang, wah ini kita mau makan telur, wah ini kita mau makan daging berkat. Zaman sekarang udah beda ya Bu. Lah anak-anak zaman dulu itu kalau pagi-pagi itu lewat di bawah pohon mangga orang lain pada berjatuhan, diambili Bapak Ibu. Lah kita kan nggak tahu apakah yang punya mangga ini ridho atau nggak ridho. Kalau pengen jelas halalnya, kalau kita ngambil mangga yang udah jatuh di bawah, kita ngomong sama yang punya pohon, Pak, saya ngambil pohon mangga punya Bapak, halal apa haram? Oh ya dek, silakan nak, ambil aja, itu udah jelas halal. Lah kalau kita nggak izin, itu syubhat, halal apa haram nggak jelas Bapak Ibu. Iya, kayak kita sholat di tempat yang tanahnya itu syubhat. Ini kira-kira yang punya tempat ridho nggak dengan kita? Makanya maaf, kenapa rata-rata masjid ya tanah disebut masjid Bapak Ibu ketika sudah wakaf. Wakaf itu syarat sebagai masjid, walaupun ada masjidnya nggak pakai wakaf ya, tapi pendapat yang masyhur kalau yang namanya masjid harus wakaf. Karena kalau wakaf dari seseorang nih, contoh di sini wakaf keluarga besar Bapak Haji, orang tua daripada Ustadzul Kornen, ini wakaf keluarga beliau. Ini walaupun dulu punya milik beliau, setelah diwakafkan itu sudah milik orang Islam. Siapapun boleh sholat di sini apa di sini, sebab sudah milik Baitullah, sudah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, tapi kalau belum diwakafkan ragu-ragu, ini yang punya saya mampir di sini ridho apa kagak, kan syubhat Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah wakaf jelas yang punya sudah menyerahkan untuk umat Islam. Tapi tetap ada nadir, ada pengurus yang bertanggung jawab untuk ngurus supaya kontinu istiqomah. Karena apa Bapak Ibu? Selama harta wakafan masih ya digunakan untuk kebaikan-kebaikan, maka wakif yang mewakafkan tanah itu Bapak Ibu di alam barzahnya terus ini sedekah jariyah, mengalir terus pahalanya Bapak Ibu ya. Nah, ini keluarga besar wakaf ini di sana bergembira Bapak Ibu di alam barzahnya, seneng melihat tempat ini dijadikan untuk tempat ibadah, tempat ngaji dan sebagainya Bapak Ibu. Lah kalau kita sholat jamaah di tempat yang masih ragu-ragu, syubhat, walaupun orangnya banyak, ya itu kita memilih yang walaupun sedikit tetapi tidak syubhat Bapak Ibu. Jelas, oh ini wakaf, oh ini masih milik, tapi yang punya jelas-jelas sudah meridhoi kayak gitu ya. Tapi yang lebih cakep lagi itu wakaf. Bab kalau wakaf ini sudah nggak mungkin ditarik lagi oleh yang mewakafkan. Nah, yang kadang-kadang kita ngeri, ada yang sudah wakaf karena anaknya tidak punya ilmu agama, wakaf dijual lagi Bapak Ibu ya. Insya Allah mah keluarga Bajidul Qorian tidak seperti itu ya. Nah, ini menjual wakaf ini sama saja nantang Gusti Allah Bapak Ibu ya. Ini banyak kasus-kasus di sana-sana. Tidak boleh, tanah sudah diwakafkan oleh ahli warisnya dijual loh Bapak Ibu ya. Nah, itu sudah rumah Allah, sudah milik kaum muslimin muslimat. Karena pahalanya pun akan terus mengalir kepada yang wakaf, keluarga besar yang memelihara dan sebagainya. Nah, hadirin rahimakumullah, ada surut Sital kedua. Ini nanti musik masuk apa namanya pada bab tanya jawab, barangkali keterangan saya ada yang perlu ditanyakan atau mungkin Bapak Ibu ada yang masih ragu-ragu. Selagi saya masih bisa jawab saya jawab, kalau belum bisa jawab nanti saya buka kitab lagi ya. Ustadz Ali, fadol. Baik Bapak Ibu sekalian, apa ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang belum paham dari keterangan guru kita ini. Tidak ada. Ibu-ibu cukup. Cukup. Paham semua ibu-ibu ya? Alhamdulillah. Bapak cukup ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat bagi yang sudah tahu sebagai penguatan, karena bab sholat jamaah di mana-mana sudah sering kita kaji, tetapi manusia tempatnya lupa dan salah, maka tidak ada ruginya ketika kita mengkaji ilmu yang sudah pernah kita kaji. Karena ngaji itu walaupun sudah paham, duduknya saja sudah berpahala dan akan meningkatkan keimanan kita, mengingatkan kepada kita. Dan bagi yang belum paham, alhamdulillah sebagai tambahan ilmu, sebagai bekal untuk kedepannya kita semua ibadahnya lebih baik, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim irhamna bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma bihaqqil fatihah wa bisirril fatihah wa bi karamatil fatihah wa bi mu'jizatil fatihah. Allahumma barik lana fi ta'limina wa barik lana li ulumina wa barik lana li majlisina wa barik lana li auladina wa li dzurriyyatina wa li arzaqina wa li umrina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.